Trusmi itu pemirsa merupakan salah satu desa tua yang ada di Kabupaten Cirebon, di mana desa Trusmi ini sudah ada sejak zaman Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana masih hidup. Kemudian orang yang mula-mula membangun Trusmi itu adalah tokoh yang disebut sebagai Ki Gedeng Trusmi dan juga anaknya yang dikenal dengan nama Pangeran Trusmi. Lalu seperti apa sih kisah mengenai Trusmi, Ki Gedeng Trusmi, dan Pangeran Trusmi itu? Uraiannya itu adalah sebagaimana berikut. Kisah mengenai Trusmi ini pemirsa memang banyak sekali ragam versinya. Banyak sekali ragam versinya, dan di antara versi-versi yang ada itu menyebutkan bahwa Trusmi itu berasal dari kata terus nyemi, artinya terus hidup begitu. Jadi terus subur loh begitu. Dan kemudian Trusmi itu dibangun oleh seseorang yang bernama Ki Gedeng Trusmi. Nah, dalam cerita lisan ini ada yang menyatakan bahwa Ki Gedeng Trusmi itu sebetulnya adalah Pangeran Cakrabuana. Jadi Pangeran Cakrabuana menyamar jadi orang biasa begitu, dan kemudian beliau menyebarkan Islam dan kemudian mendirikan padukuhan yang nantinya dinamai Trusmi, dan beliau itu adalah Ki Gedeng Trusmi. Ini kabar lisan yang beredar di banyak di kalangan masyarakat, nggak tahu ini ceritanya dari mana, yang jelas itu beredarnya itu begitu. Nah, hal semacam itu pemirsa rupanya dibantah. Cerita semacam itu dibantah. Dibantah oleh siapa? Dibantah oleh Carita Purwaka Carubanagari, yaitu salah satu naskah kuno Cirebon, di mana naskah tersebut itu ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon atau oleh Pangeran Karangrangen, di mana dalam naskah tersebut itu bahwa sebetulnya Trusmi itu adalah dulunya itu diperintah oleh seseorang yang berjuluk Ki Gedeng Trusmi dan istrinya, di mana Ki Gedeng Trusmi itu nantinya punya anak Nyi Cupluk. Nah, Nyi Cupluk ini pemirsa nanti menikah dengan Pangeran Cirebon. Sementara Pangeran Cirebon ini adalah anak daripada pasangan Pangeran Cakrabuana dan Pangeran Walang Sungsang bersama istrinya Kencana Larang. Ini artinya bahwa Ki Gedeng Trusmi itu bukan Pangeran Cakrabuana, melainkan orang lain begitu. Hanya saja pemirsa bahwa Carita Purwaka Carubanagari itu tidak menjelaskan lebih rinci siapa itu sebetulnya Ki Gedeng Trusmi itu, siapa itu tidak dijelaskan. Tapi yang jelas pemirsa bahwa dalam struktur pemerintahan di Kesultanan Cirebon, pemirsa yang perlu pemirsa ketahui, ada beberapa jabatan sosial begitu yang terjadi pada waktu saat itu. Jabatan terkecil yaitu dalam struktur kabuyutan. Nah, kabuyutan ini adalah desa kecil begitu, blok pemirsa, di mana desa kecil itu adalah dipimpin oleh seorang yang bernama Ki Buyut. Nah, kemudian ada lagi desa yang terdiri dari beberapa buyut. Ki Buyutan itu diperintah oleh seorang kuwu. Nah, jabatan yang diembannya itu adalah Ki Kuwu. Nah, kemudian pemirsa, gabungan dari beberapa desa itu kemudian diperintah oleh seseorang yang bergelar Ki Ageng atau Ki Gedeng. Jadi Ki Gedeng itu adalah lebih tinggi lagi tuh derajatnya. Nah, kemudian setelah Ki Ageng, Ki Gedeng itu ada yang namanya Tumenggung. Kalau Temunggung itu ya memerintah di berbagai macam gabungan daripada wilayah kekuasaan Ki Ageng itu. Jadi dengan demikian bahwa
dalam struktur pemerintahan yang dimaksud Ki Gedeng, Ki Ageng masa Sunan Gunung Jati itu adalah orang yang menguasai wilayah desa-desa yang ada di Trusmi begitu. Trusmi ini kan banyak desa, banyak kuwu-kuwu begitu. Nah, Ki Ageng Trusmi atau Ki Gedeng Trusmi itu yang berkuasa atas itu. Nah, kemudian pemirsa, bahwa dari hasil perkawinannya Pangeran Cirebon dengan Nyi Cupluk ini kemudian melahirkan seorang tokoh yang menurut carita Purwaka Carubanagari itu disebut sebagai Pangeran Trusmi, di mana Pangeran Trusmi ini pemirsa di waktu kecilnya itu beliau itu bernama Bung Cikal, dinamakan Bung Cikal. Nah, selain beliau itu kecilnya itu dinamakan Bung Cikal, beliau juga dikenal dengan sebutan Manggana Jati. Nah, jadi begitu kisah mengenai Trusmi, Ki Gedeng Trusmi, Pangeran Trusmi menurut carita Purwaka Carubanagari.